Yang terkasih, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, terutama yang terkasih yang paling Romo banggakan, Bapak Petrus Boy dan Mama Agripina Yosef. 50 tahun tentu bukan waktu yang singkat. Ketika masih pacaran, pasti Bapak dan Mama dulu selalu saling memuji. Kalau Mama teratur, pasti Bapak mengatakan, kenapa batu ini membuat pacar saya teratur? Tapi itu mungkin hanya bertahan sebentar waktu masih pacaran. Dalam perjalanan memasuki usia pernikahan tahun pertama, tahun kedua, bahkan sampai hari memasuki tahun ke-50, tentu itu bukan perkara gampang. Waktu masih pacaran, kata-kata manis begitu gampang terucap. Kalau seandainya salah masak, kelebihan garam, dia akan katakan tidak apa-apa, saya masih bisa makan, masakanmu tetap enak. Karena dia belum menikahinya. Tapi begitu sudah menikah, selumbar itu sepertinya gajah besar. Setiap kesalahan dianggap sebagai gajah yang selalu menakutkan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk bagaimana mengeluarkan balok besar dalam mata kita sebelum melihat selumbar di mata orang lain. Maka Bapak Petrus bersama dengan Mama Agripina tentu juga sama. Bapak berusaha melihat bahwa dalam diri Bapak sendiri ada balok yang harus Bapak keluarkan sehingga bisa membantu Mama, bisa berusaha mengerti Mama untuk mengeluarkan selumbar dari mata Mama. Tanpa kerendahan hati Bapak dan Mama, 50 tahun itu hanya mimpi di siang bolong, tidak akan pernah tercapai. Tapi tentu 50 tahun adalah contoh pengalaman indah bagaimana Bapak berusaha lebih keras mengeluarkan balok dari mata Bapak, dan juga Mama berusaha lebih keras mengeluarkan balok dari mata Mama, sehingga selumbar di mata Bapak atau di mata Mama tidak lagi berpengaruh, tidak lagi terasa mengganggu. Karena seringkali memang kita korban dari itu. Setiap manusia seringkali dari zaman Adam dan Hawa selalu saling menyalahkan. Ketika Tuhan Allah datang berjalan di taman setelah berdosa manusia pertama, Adam katakan apa? Perempuan yang kau tempatkan di sampingku, dia yang memberiku makan. Padahal Allah belum tanya apa-apa. Allah hanya tanyakan, di mana engkau? Tapi Adam sudah langsung, oh ini saya harus selamatkan diri. Langsung bela diri, menyalahkan Hawa. Apakah Hawa buat sesuatu dia tidak tahu? Kan hanya mereka berdua. Pasti dia tahu juga. Tapi itulah kebiasaan manusia, selalu melempar kesalahan kepada orang lain. Maka dalam bahasa Paus Fransiskus yang sangat luar biasa, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi keluarga bisa diselamatkan karena ada pengampunan dan maaf. Itu bahasa yang sangat luar biasa dari Bapak Paus Fransiskus. Tanpa pengampunan, tanpa memaafkan, malam ini kita tidak ada di sini. Bapak dan Mama tentu ada banyak saling memaafkan. Tentu pernah ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, tapi saling memaafkan, saling mengampuni,
untuk sampai pada pesta emas pernikahan. Menjadi contoh teladan untuk kami. Saya baru 15 tahun menjadi romo tahun ini. Apakah bisa jadi sampai 50 tahun jadi romo? Belum tentu. Karena jalan menuju surga itu sempit, banyak kerikil, banyak batu. Apalagi kami di Bima itu pulau berbatu-batu, batu besar-besar. Sampai 50 tahun mungkin Romo Yadi bisa. Romo Yadi sudah berapa? 25 tahun. Lebih, berarti sudah dekat. Tapi memang caranya berkelok-kelok dan susah. Setiap kali merayakan ulang tahun pernikahan, saya selalu merenungkan, semoga saya bisa sampai pada tahap ini, menjadi contoh teladan. Walaupun tentu pastor juga manusia. Seringkali umat menuntut pastor itu harus sempurna. Maka selalu dalam khotbah-khotbah Romo saya katakan, semua kita tidak sempurna. Yang sempurna hanya Roko sempurna. Sehingga saya kalau kunjung umat, Roko saya harus siapkan Roko sempurna untuk menyempurnakan ketidaksempurnaan saya. Kalau ada komplain Romo ini, ajar umat tidak boleh rokok, Romo rokok. Rokok juga mati, tidak rokok juga mati. Lebih baik rokok sampai mati. Katanya begitu. Tapi itu tidak benar. Tadi saya ngomong mereka, coba kamu cek di rumah sakit, mereka tidak rokok semua tuh. Tapi mati juga kan mereka. Dari bukan karena rokok, tapi ada banyak hal faktor. Stres mungkin karena pasangan. Apalagi kalau kami pastor itu bisa stres karena umat terlalu cerewet. Membuat para pastor sakit hati, akhirnya masuk rumah sakit. Bisa gara-gara itu bisa stroke para pastor. Tuntutan terlalu tinggi. Maka bapak dan mama itu kalau tuntutan terlalu tinggi, mungkin tidak sampai hari ini. Tuntutan itu standar saja. Begitu kita menuntut orang untuk sempurna, bisakah kita sempurna? Begitu umat menuntut pastor yang sempurna, bisakah umat itu sempurna? Jangan tidak pernah doakan pastornya. Selipkan doa Bapak kami satu kali, tiga salam Maria satu kali, tiga salam Maria satu kali aja dalam doa-doa itu belum tentu. Tapi tuntutnya ngeri sekali. Bahwa tidak boleh terlambat 1 menit pun, berbahaya. Itu bisa viral, gosip besar di umat itu. Itulah nasib para romo. Ya sudahlah, dosa ini biar kami tanggung. Tapi tentu menjadi pasangan suami istri sampai 50 tahun pada malam ini, Bapak Petrus dan Mama Agri itu sangat luar biasa. Menjadi contoh teladan juga untuk keluarga-keluarga. Tadi saya sambil duduk di sana, karena memang saya tidak dikenal. Sering kali di paroki saya dipanggil Om, saya mau perlu dari romonya. Romonya lagi pergi. Banyak tadi lewat situ biasa saja. Untuk saya dipanggil Om itu biasa. Yang punya panggil tante. Karena saya laki-laki. Kalau panggil saya tante, saya komplain, tidak boleh. Karena saya laki-laki perkasa. Dari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, semoga Bapak Petrus dan Mama Agri itu sungguh-sungguh menjadi contoh teladan untuk anak cucu cicit yang telah Tuhan percayakan kepada Bapak dan Mama. Dan dengan kehadiran seluruh umat yang hadir pada sore malam ini, tentu dukungan terbesar. Semoga Bapak dan Mama selalu ada dalam lindungan kasih Tuhan. Tuhan memberkati